sekarang bius lokal. Jadi anak sebelum khitan ini dilakukan proses bius, ya. Jadi bius atau anestesi. Kalau ditanya khitan itu sakit apa enggak, saya jawab enggak. Pas khitannya enggak sakit, karena sebelum khitan dibius, gitu ya. Baik bius lokal maupun bius total, enggak sakit pas khitannya, hanya terasa. Ya. Saya sering sampaikan kepada anak-anak, Mas, nanti kalau sudah dibius enggak sakit, cuma terasa. Lihat dokter, ikutin dokter gini. Nah, ini namanya terasa apa sakit? Ini namanya terasa. Kalau titik sudah dibius, kalau penis sudah dibius, mau diapa-apain cuma terasa. Sekarang kita cubit. Kalau kita cubit keras namanya sakit. Berbeda ya, sakit sama terasa. Nah, ini anak kalau sudah paham, tidak rasa sakit, tidak takut, insya Allah paham. Tapi kalau anak yang sudah takut dulu, Anda paham. Nah, sekarang bius itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama bius lokal. Nah, bius lokal ini biasanya kita berikan injeksi di pangkal penis, ya, 2 atau 3 injeksi. Ya. Ada juga sekarang metode free needle injeksi, dia tidak pakai jarum. Ya, tapi kalau anaknya takut, ya belum diapa-apain juga nangis gitu ya. Itu juga akan membuat anak nangis juga. Nah, kemudian ditunggu 2-3 menit, baru dihitan. Nah, biasanya pengalaman saya ini, setelah saya injeksi, saya tunggu, saya akan lakukan manipulasi, saya akan cubit mungkin ya. Kalau saya cubit tidak terasa, Mas sakit apa enggak? Enggak dok, nah, berarti biusnya sudah masuk. Tapi ada kalanya anak sudah saya bius, sudah saya tunggu, saya cubit, dia teriak, saya akan lihat wajahnya. Ada dua kemungkinan anak sudah dibius saya cubit itu teriak. Kemungkinan yang pertama, memang sakit beneran. Ya, gitu ya. Mungkin biusnya belum masuk. Kemungkinan yang kedua, biusnya sudah masuk, sebenarnya nggak sakit, tapi anak mindsetnya takut duluan. Nah ini. Dan saya bisa lihat dari wajah anak ini, dia teriak, ini wajah takut, apa ini wajah karena sakit beneran. Nah ini. Kita bisa lihat, orang kalau bohong sama nggak bohong aja ketahuan kok wajahnya kok. Gitu ya. Oke, jadi ini lokal anestesi, ya. Jadi Ananda harus diberi pemahaman saat dilakukan pembiusan sakit sedikit seperti diimunisasi. Jadi kalau anak sudah lewat dari kelas 5 atau kelas 3 mungkin tahu ya pernah dilakukan imunisasi di sekolah. Jadi nanti sakitnya sedikit kayak diimunisasi. Itu bius lokal atau lokal anestesi. Jadi anak masih sadar, anak masih bisa main, ya, dan sebenarnya nggak sakit, hanya terasa. Next. Yuk, next ya. Yang kedua bius total, ya, bius total atau general anestesi. Jadi kalau bius total ini pasien sebelum khitan itu tidur, dia tidak sadar. Nah ini bisa dilakukan di rumah sakit, di kamar bedah. Nanti di bawah supervisi dokter anestesi, kemudian dilakukan tindakan khitan. Ya. Gambarannya harus opnam atau one day care, jadi masuk pagi, pulang sore atau opnam sehari. Ya. Terus pasien dipasang jalur infus, ya, diinfus. Kemudian ambil sampel darah puasa 6 jam. Kira-kira kalau anak yang belum berani, diinfus juga akan nangis kira-kira ya. Jadi tetap nangis juga kalau anak yang belum berani diinfus. Nah, sekarang kapan kita bius total, kapan bius lokal? Kalau anak kira-kira punya anak berkebutuhan khusus, sudah besar ya mungkin pilihan bius total. Tapi kalau anak yang anak sekolah ya, kalau bisa bius lokal, kenapa harus total? Kan gitu. Jadi gitu. Next, Mas. Oke, next. Ada yang masuk? Ya, oke. Ya. Nah, sekarang saya sampaikan nyeri pasca khitan. Nah, ini. Nyeri pasca khitan, nyeri itu sebuah hal yang subjektif ya. Jadi tiap orang akan merasakan sensasi nyeri itu beda-beda.
meskipun rangsangnya sama. Nah ini. Jadi tiap orang akan merasakan berbeda-beda tergantung ambang nyeri yang dimilikinya, yang itu Allah berikan tiap orang beda-beda. Ya. Makanya ada anak yang habis khitan, ya, itu nangis, ada anak yang habis khitan nggak terasa merasakan sakit, main, begitu loh. Nah, nanti dibanding-bandingin, itu loh, pasien itu loh, khitan di tempat dokter Ahmad, pagi khitan, sore udah sembuh. Anaknya main, tetangganya ngelihat main, maka ngambil kesimpulan sembuh itu loh. Nah, anak yang lain itu loh khitan di tempat sana 3 hari nggak keluar dari kamar, nggak sembuh-sembuh. Padahal sembuhnya sama 3 pekan. Cuma masalahnya nyerinya dirasakan tiap anak beda. Yang sana mungkin ambang nyerinya berbeda, lebih kecil, yang ini ambang nyerinya lebih besar. Nah, itu. Jadi nyeri pasca khitan mungkin akan dirasakan, namun tiap orang beda-beda. Nah, biasanya pasca khitan pasien akan diberi obat anti nyeri dan antibiotik ya. Nah, ini diminumkan ya sesuai dengan anjuran dokter gitu ya. Dan kalau ada alergi obat, ini harus disampaikan kepada